Saat ini kembali kita akan beribadah bersama keluarga kita di rumah masing-masing. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh. Jemaat, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan serta beribadah kepadanya. Sebab besar kasih setianya bagi kita. Kita memuji Tuhan, kita bakti 18 ayat 1 dan 4. Jemaat, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kini kami datang dan beribadah di hadapan. Kami memohon kiranya Tuhan menyertai dan memberkati ibadah yang kami lakukan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita masuk litani berbalasan dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-33 hingga ayat yang ke-35. Mazmur 119 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-35. Firman Tuhan demikian. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah. Sebab aku menyukainya. Silakan jemaat hidup kembali. Kita memuji Tuhan, kita bakti 61 bait yang pertama. Sebelum kita membaca bahkan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa di sorga di malam hari ini. Oleh karena anugerah-Mu dan kasih
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk membaca firman Tuhan dari surat 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Surat 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi Tuhan kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, maka daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuannya. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudara-saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Allah. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang sama dikasihi oleh Tuhan, persoalan yang dihadapi jemaat Korintus adalah bagaimana sikap dan kelakuan yang tepat sehubungan dengan bahan makanan yang sebagai korban persembahan berhala. Itulah yang menjadi permasalahan bagi jemaat oleh tetangga, sanak saudara, dan handetolan mereka yang diundang untuk ikut serta dalam selamatan atau perjamuan. Ada juga yang mempersoalkan daging yang dijual di pasar juga seringkali berasal dari korban, sehingga tidak diketahui lagi yang mana telah dipersembahkan kepada berhala dan mana yang tidak berhala. Dan persoalannya lagi adalah di mana orang percaya kepada Kristus ikut dalam suatu perayaan orang yang belum percaya kepada Kristus. Ada kemungkinan
Sehingga persoalan semacam ini banyak menyinggung orang yang lemah imannya maupun mereka yang belum percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam pembacaan kita tadi dari 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 13, Paulus menyampaikan bahwa pengetahuan mereka tentang daging persembahan berhala adalah sikap yang menganggap bahwa boleh saja. Mereka merasa diri bebas karena mereka yang berpengetahuan mengatakan berhala itu tidak ada. Maka makanan dan minuman dalam selamatan bahkan jamuan itu dan makanan berhala di kuil tidak mengapa dimakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, namun Paulus menilai bahwa pengetahuan belaka yang tidak disertai kepada sesama, kasih kepada sesama adalah pengetahuan yang tidak berguna. Sikap sombong dengan pengetahuan yang kita miliki justru menjadi batu sandungan bagi orang lain. Menurut Paulus, pengetahuan sejati yaitu pengetahuan yang disertai kasih dan tidak memberi kebebasan untuk bertindak begitu saja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam ayat 9 sampai ayat 11, tetapi jagalah supaya kebebasan ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah, dan dengan demikian orang yang berpengetahuan sebenarnya berdosa kepada Kristus. Maka demi kasih Bapak Ibu Saudara dan saya, kita mesti rela melepaskan hak dan kebebasan kita. Janganlah kebebasan kita menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah imannya. Paulus punya sikap yang jelas, karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, hendaklah itu kita menahan diri untuk tidak memakannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pengetahuan dapat membuat hidup kita menjadi bijak, termasuk bijak untuk tidak menjadi batu sandungan kepada orang lain tentang makanan. Karena saat ini di sekitar kita ada juga orang, suku, agama tertentu yang berpantang jenis makanan tertentu, mungkin karena alasan kesehatan, alasan budaya, atau ketentuan agamanya. Itu harus kita hargai sebagai keanekaragaman kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, malam ini kita diberikan tema renungan yang akan kita renungkan dan gumuli bersama-sama dalam keluarga kita adalah sikap umat di tengah keanekaragaman. Di tengah keanekaragaman ini kita harus berhikmat di dalamnya. Kita harus menahan diri ketika hal itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita harus memperlihatkan kasih dan sikap hidup umat Kristen yang mencerminkan firman Allah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang menyombongkan diri karena bangga disebut sebagai orang Kristen, sementara sikap dan tindakan nyata hidup sehari-hari tidak mencerminkan keteladanan yang diberikan Allah kepada kita. Terkadang kita merasa sudah menguasai ayat-ayat Alkitab. Dengan mudahnya kita langsung mencomot ayat Alkitab itu untuk menghakimi saudara-saudara kita. Misalnya, kasihilah sesamamu manusia. Sementara
sepele. Padahal kita tidak menghargai keanekaragaman itu. Contohnya, ketika kita duduk bersama menonton televisi, ada perbedaan menonton. Sang ayah mau nonton siaran bola, sang ibu maunya nonton sinetron, entah itu sinetron apa, menjadi favorit. Sang anak mau menonton film kartun, sementara televisi cuma satu. Yang jadi rebutan adalah remote televisi. Siapa yang kuat, itu yang menang. Akhirnya terjadi konflik antara anak menangis, istri jadi ngambek, ayah yang berkuasa karena dia yang kuat. Dan ada juga keberagaman terlihat dari selera atas makanan. Ada yang berselera maunya manis, ada yang seleranya maunya asin, ada yang mau pedas. Dan kemungkinan juga kita jumpai dalam keluarga kita terjadi keberagaman agama, suku, bahkan bangsa. Apabila keluarga kita tersebut terjadi perkawinan campur, maka tentu saja dalam keluarga tersebut pasti muncul perbedaan budaya dan adat istiadat. Kalau keluarga tidak saling memahami dengan adat istiadat yang ada, akan muncul konflik dalam keluarga. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, keanekaragaman adalah hal yang wajar dalam kehidupan untuk kita sebagai pengikut Kristus. Namun, bagaimana sikap kita dalam menghadapi perbedaan yang ada, terlebih dalam keluarga kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah di tengah keanekaragaman yang ada, baik itu masyarakat, keluarga, persekutuan, marilah kita menjalin toleransi yang baik. Jangan karena adanya perbedaan sehingga perbedaan itu membuat kita terpecah, tetapi marilah dengan perbedaan yang ada, kita harus tetap bersatu, bergandeng tangan demi mewujudkan kerjasama yang baik demi kesejahteraan antar umat. Dalam kehidupan keluarga kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, sudahkah kita menjalin kebersamaan yang baik dengan orang-orang yang di sekitar kita? Dengan adanya keanekaragaman, tanpa mengurangi rasa kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, ini kembali pada diri kita dan pribadi kita masing-masing. Dalam rumah tangga yang berperan penting sebagai pemimpin adalah orang tua. Kita harus menanamkan nilai-nilai toleransi dan nilai-nilai kejujuran kepada anak cucu kita. Kita harus memulainya dari usia dini. Kita memberi contoh dan teladan yang baik bagi anak cucu kita, tanpa luput dari kepercayaan kita kepada Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara dan saya, ketika kita mendidik anak-anak kita, cucu-cucu kita harus memulai dari diri kita sendiri dengan memperlihatkan sikap toleransi, sikap jujur kepada mereka. Jangan sampai kita mengajarkan anak cucu kita untuk menghargai orang lain, sedangkan kita sendiri sebagai orang tua yang ada hanya pertengkaran, tidak pernah saling menghargai antara suami istri, adanya perlakuan kasar, adanya yang keluar kata-kata kasar. Dan ketika anak cucu kita melihat kita melakukan hal demikian, pasti di luar sana mereka akan meniru kelakuan orang tua, dan itu akan dilakukan bagi orang-orang di sekitarnya, bagi teman-temannya, dan tidak menghargai orang lain di sekitarnya juga.
Marilah kita mulai dari diri kita sendiri untuk melakukan hal yang terbaik. Firman Tuhan adalah sumber pengetahuan benar dan salah. Marilah kita gunakan pengetahuan itu untuk membangun iman sesama. Itu bukti kita mengasihi mereka. Tetapi kesombongan menjadikan kita batu sandungan bagi orang lain. Untuk itu, mintalah hikmat kepada Tuhan agar kita dapat menggunakan pengetahuan kita dengan benar. Terpujilah Kristus. Amin. Terpujilah namamu ya Allah Bapa di surga, oleh karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus boleh memberikan waktu yang indah bagi kami untuk bersama-sama memuji memuliakan namamu. Kami boleh bersekutu dengan segenap keluarga kami untuk mendengarkan sabda kebenaran. Bapa di surga, firman kebenaran-Mu telah diperdengarkan. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan bagi setiap umat-Mu untuk melakukan firman kebenaran-Mu ini. Bapa di surga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, secara khususnya Tuhan dalam situasi pandemik saat ini. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami menyerahkan pemerintah kami. Kami menyerahkan para medis, keamanan yang sementara bertugas di dalam memutus mata rantai COVID-19 ini. Tuhan, anugerahkan kekuatan kesehatan yang bagi mereka,
berdoa bagi warga jemaat-Mu yang saat ini melakukan ibadah di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau datang dalam keluarga mereka masing-masing. Tuhan mengetahui segala pergumulan umat-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit, Tuhan kiranya menyembuhkan, baik yang sedang di rumah maupun yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan memberkati segala upaya yang dilakukan, baik oleh keluarga, baik bagi para medis. Kiranya segala upaya yang dilakukan ya Tuhan boleh mendatangkan kesembuhan bagi saudara kami yang sedang sakit. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi umat-Mu yang berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun perkawinan. Tuhan kiranya menyertai dalam setiap pertambahan usia ini Tuhan dalam kehidupan jemaat-Mu, sehingga ya Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini umat Tuhan senantiasa menjalani sesuai dengan firman-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang sementara dalam pendidikan. Kiranya Tuhan menyertai mereka, menganugerahkan kekuatan kesehatan yang baik bagi mereka, baik itu dari tingkat PAUD sampai ke perguruan tinggi ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, menyertai anak-anak kami, sertai dalam setiap pertumbuhannya ya Tuhan, sertai dalam setiap pergaulannya ya Tuhan, sehingga di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan, anak-anak kami ini ya Tuhan boleh menjalani kehidupan dengan baik dan boleh menghargai orang-orang yang ada di sekitar mereka, terlebih Tuhan keanekaragaman di bumi tercinta ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi program-program yang sementara diprogramkan oleh jemaat-Mu yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan membukakan jalan bagi kami di dalam menjalankan programnya Tuhan yang akan kami laksanakan, sehingga semuanya itu Tuhan boleh terlaksana dengan baik dan semuanya itu menjadi ungkapan syukur kami sebagai jemaat Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi umat-Mu Tuhan yang bertugas dalam ibadah ini, baik itu sebagai kantoria, baik sebagai organis, baik sebagai kameramen. Tuhan kiranya menyertai dalam setiap perjalanan hidupnya, anugerahkan kekuatan kesehatan hikmat yang baik bagi mereka Tuhan, sehingga mereka tidak mengenal lelah di dalam melayani Engkau. Bapa di sorga, kami berdoa bagi segenap presbiter dalam jemaat-Mu di pos di GPIB Hosiana Berau ya Tuhan, kiranya Tuhan menyertai kami semua, melindungi kami semua, sehingga kami boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan ini dengan baik demi menata pelayanan di dalam gereja-Mu. Bapa di surga, malam telah datang menyeluruhi kehidupan kami. Kehidupan kami ya Tuhan, kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan menyertai kami semua ya Tuhan di dalam menjalani malam ini. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak baik, terlebih Tuhan kuasa-kuasa kegelapan yang akan menghalangi peristirahatan kami pada malam ini, sehingga ya Tuhan esok pagi Engkau boleh membangunkan kami semua dengan tubuh penuh keberkatan dan ungkapan syukur kami naikkan kepada-Mu. Bapa di sorga, inilah doa kami yang kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai ungkapan syukur serta kesediaan untuk memberi diri seutuhnya kepada Allah, mari kita memberikan persembahan yang terbaik kepada-Nya. Ingatlah firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 50 ayat 14 yang menyatakan, "Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasamu kepada Yang Maha Tinggi." Tuhan memberkati kita sekalian. Kita memuji Tuhan di jemaat 291 bait 1, 2, dan 4. Mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan menguduskannya, agar layak bagi pelayanan kasih yang dilakukan melalui gereja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih
dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Warta jemaat kita pada malam hari ini yaitu ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah secara online. Yang kedua, pelayan firman Diaken Lena yang telah menyampaikan firman bagi kita pada malam hari ini. Organis Bapak Bernard Antonia Sektor 1, kameramen Saudara Alvito, dan vokal guru Sektor 2. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Jalanilah aktivitasmu sehari-hari dalam damai sejahtera Allah. Jadilah pelaku-pelaku firman Allah yang setia dan nyatakanlah selalu kasih Allah di tengah keanekaragaman dunia yang engkau temui.